Memang kita pengen tahu juga seberapa responnya pemerintah ya. Iya. Kita pengen tahu juga kalau rumah bordil ini seberapa responnya kan. Iya. Kita ungkap aja fakta-faktanya kan. Jadi apa begini kebijakan kok jadi lari gitu kebijakan negara ini? Bagaimana sih program kerja negara ini? Bagaimana peranan Wapres ini kan? Kok malah ngurusin yang begitu-begitu? Kalau mengurusin yang begitu juga menyeluruh lah kan, jangan hanya parsial, partisan gitu, nggak boleh itu. Nggak boleh, itu bukan Wapres yang negarawan itu. Wapres itu Wapres bagaimana ya, susah dijelaskan dengan kata-kata, tetapi kita rakyat ini kecewa dengan sikap dia itu dan kebijakan-kebijakannya. Kecewa besar kita itu, dia berpihak itu. Berpihak, ngerti dia nggak tugas negara ini kan? Saya kan udah sampaikan, gereja itu apa yang dikerjakan, mencerdaskan, kok dilarang kan gitu kan aneh. Bukankah itu tugas negara? Berarti dia musuh negara. Memang hancur karena ya pengaruh daripada politik identitas ini sudah masuk ke semua lini dimanapun. Jadi mulai dari ya kalau dulu ya mungkin baru yang disebarkan oleh mahasiswa, demikian juga oleh PKS dan juga perguruan tinggi. Tapi sekarang coba dari Departemen Agama, menurut pengakuan daripada Menteri Agama itu sendiri, sekitar 45% mereka terpapar dengan ajaran-ajaran radikal. Jadi kalau tidak ada suara-suara dari kita yang menyampaikan ini, saya yakin bahwa harapan untuk masa depan, khususnya lagi mereka yang mau dicalonkan ini, anti-Israel, kecuali mungkin Prabowo ya, tapi saya tidak masuk ke sana. Tapi kalau Ganjar ya terus terang saja, ya kemunafikan demi kemunafikan yang ada. Jadi ya mari kita sama-sama untuk terus berjuang untuk menyuarakan ini. Jadi saya setuju kalau ya memang kita tidak berhenti di dalam suatu perjuangan ini, karena apa yang telah dibangun oleh Pak Paul di dalam kita menyampaikan aspirasi ini bukan sia-sia, tetapi ya mereka mendengarkan Pak. Cuma ya bagaimana kita supaya terus tidak bosan dan mengulang-ulang kejadian yang ada di Indonesia, karena kalau kita lari daripada topik untuk seperti Yusuf Kala, SBY dan Amin Rais segala, mereka enak sekali tidak lagi disuarakan. Jadi ya maksud saya ya mari kita sama-sama untuk membombardir lah, karena kalau tidak ya Indonesia akan hancur Pak, khususnya ya persiapan untuk 2024 ini. Pak Walelo, boleh dijelaskan secara jelas, Pak? Jangan cepat-cepat, Pak. Secara terperinci yang mengenai rumah pelacuran yang di wilayah Bapak. Sudah 17 tahun ya, Pak? Sudah 17 tahun Bapak dan masyarakat sekitar. Ya. Tolong dijelaskan, Pak. Kalau itu yang tadi itu nomor 2 yang kalau tadi itu tempat PS itu juga tahun 2006 dari 2006 ya Pak, dari 2006 sudah komplain ya Pak. 2006 itu sebelumnya sudah jalan. Oke. 2006 itu saya datang sudah ada, sebelum itu sudah ada jalan. Oh gitu. Saya datangnya 2000 saya lihat tadi kurang. Sekarang bagaimana Pak? Sekarang sudah. Ya, ini saya pernah berbicara Tuan Kota Polres jawab hari ini mengumpulkan. Jadi mungkin dengan ini mereka juga dapat apa seperti apa? Saya tidak tahu bisa dapat tahu. Baru ini saya dan satu membatasnya dengan pagar sepak. Jadi lingkungan ini tempat mereka ini minum narkoba judi ya Pak? Ya, narkoba. Kira-kira berapa? Kira-kira jaraknya dari tempat Bapak berapa Pak? Berapa meter? Saya punya rumah ini sebelah pagar saya. Waduh. Sebelah pagar persis ya, waduh. Serem ya.
Ya serem ya. Seram, 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 seram. Dan semua warga Itu tanya Kalis, itu apa nggak bisa bikin apa warga demo di situ? Oh ya, Pak Walelo, apakah masyarakat lain tidak keberatan atau bapak di sana melakukan demo gitu? Pernahkah dilakukan itu, Pak? itu yang begitu mau melakukan hal yang begitu. Itu yang saya bilang, semua itu orang sudah bosan karena laporan sudah terdapat. Gimana Pak? Bagaimana dijelasin lebih jelas Pak, lebih pelan Pak? Orang sudah marah. Orang sudah marah, sudah malas. Sudah tidak percaya dengan Sudah tidak percaya dengan siapa Pak? dengan polisi saja mulai. Oh, dengan polisi dan kendaraan kedua. Oh, begitu. Kita lagi. Tapi ini saya sudah kali bukan main-main. Harus dipilih oleh keluarga tengah-tengah. Jadi setelah selatan itu jalan raya besar, baru ke utara, barat, kemudian Bapak, wanita-wanita tunasusila yang di sana, betulkah dari luar daerah atau penduduk sana? Semua luar daerah. Luar daerah semuanya ya? Luar daerah. Oh, begitu ya. Tidak ada orang kos-kos dulu. Oke, mungkin cukup informasinya, Kalis. Cukup. Oke. Gimana nih? Kita solusinya buat mereka Pak. bagaimana nih? Pak Santiamer atau Tulis mungkin ada mau kasih masukan? Kasih ya Pak. Yo, terima kasih. Kita kelarua Pak, dikasih aja data-datanya, bukti foto atau apa, dan pengaduan mereka kalau ada surat kronologisnya itu udah cukup dikirim aja ke Galarua. Nah, mungkin kita akan melakukan Adam gitu ya, karena ini persoalan sosialnya sudah terlalu menumpuk. Ya Adam bukan di istana lagi, ke kantor Wapres aja sekalian. Ke kantor Wapres ya, kita gugat dia di situ dengan kebijakan-kebijakannya. Ya, saya pikir harus ada Adam ini. Kalau nggak ada Adam repot. Kalau cuma ngomong-ngomong bagus juga ngomong, tapi dampaknya karena ini tidak diulang-ulang tidak bisa begitu menggema. Jadi harus Adam ini Pak. Adam di sana di kantor PES. Enggak, posisinya kan ada di sana. Posisinya kan ada di bisa kita lakukan bersamaan. Misalnya di Jakarta kita lakukan, mereka juga melakukan hal yang bersamaan di kantor gubernur sana. Kita koordinasikan. Itu harus begitu. Yang penting harus kita suarakan. Mereka di sana, kita di sini pada waktu yang bersamaan. Memang kita pengen tahu juga seberapa responnya pemerintah ya. Iya. Kita pengen tahu juga kalau rumah bordil ini seberapa responnya kan. Iya. Kita ungkap aja fakta-faktanya kan. Jadi apa begini kebijakan kok jadi lari gitu kebijakan negara ini? Bagaimana sih program kerja negara ini? Bagaimana peranan Wapres ini kan? Kok malah ngurusin yang begitu-begitu? Kalau mengurusin yang begitu juga menyeluruh lah kan? Jangan hanya parsial, partisan gitu. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Itu bukan Wapres yang negarawan itu. Wapres, itu Wapres bagaimana ya? Susah dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi kita rakyat ini kecewa dengan sikap dia itu dan kebijakan-kebijakannya. Kecewa besar kita itu, dia berpihak gitu. Berpihak, ngerti dia nggak tugas negara ini kan? Saya kan udah sampaikan, gereja itu apa yang dikerjakan? Mencerdaskan, kok dilarang kan gitu kan aneh. Bukankah itu tugas negara? Berarti dia musuh negara. Gitu loh. Nah, sekarang itu rumah-rumah bordil, rumah-rumah esek-esek itu, apakah itu mencerdaskan? Tidak. Apakah itu mensejahterakan? Tidak. Bahkan itu merusak moral negara.
merusak moral rakyat, merusak kesehatan rakyat. Kok itu dibela? Berarti kan dia musuh negara. Orang yang begitu musuh negara harus dilengsarkan itu. Ada Kita Pak Paul Dere dulu nih sama Pak Robert nih. Pak Paul Dere silakan. Pak Paul Dere. Pak Paul Dere. Tadi Pak Robert ada tadi. Pak Robert mana Pak Robert ya? Sign out ya. Pak Paul Dere, Pak Robert. Untuk sign out ya. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau kasih usulan? Saya tampilkan laporan keuangan Damari, saudara ya. 1 bulan kita nggak tampilkan karena saya susah nampilinnya ya. Lanjut Pak Santi Amar. Ya, iya, mungkin ada teman yang lain, Paul Dere ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita hanya diam, ya ini bersuara ini udah bagus. Kita minta tolong juga teman-teman diaspora mendukung kita lah. Ya mungkin menyurat kepada kedubes-kedubes di sana, ya kedubes Indonesia, bahwa diaspora resah dengan yang terjadi di Indonesia. Sangat resah gitu. Jadi jangan digiring-giring negara ini untuk kepentingan sekelompok tertentu. Jangan digiring-giring. Jadi kembali lagi, saya bicara sebagai rakyat ini kan. Sebagai rakyat. Pak Maruf Amin, tolong Anda bersikap bijak dan fair gitu. Anda misalnya bawa Mahmud harus menangani secara khusus. Emang kejahatan apa yang dilakukan Al Zaitun contohnya? Kalau dia melakukan kejahatan, usut. Biasa aja penanganannya. Kok diizinkan dikerahkan massa berpuluh-puluh ribu itu tuh bagaimana? Kenapa Anda tidak larang? Apakah begitu budaya Indonesia? Anda memberi contoh yang tidak baik. Saya selalu mengkritik dan saya akan lebih keras lagi mengkritik. Saya katakan kalau saya di DPR, Bapak memberi laporan pertanggungjawaban akan saya tolak. Saya pertama kalau katakan tolak. Kalau yang lain menerima nggak urusan. Tapi kalau saya bilang saya tolak. Kalau saya di DPR, saya tidak main-main. Ahok itu jelek-jelek, Ahok mungkin cara bicaranya kasar. Tapi Ahok itu yang saya pahami dan saya tadi dengar kesaksian dari seorang teman yang baik ketika saya di kantor Kemenkumham. Dia bercerita tentang Ahok. Betapa pedulinya dia itu kepada nasib rakyat. Dia tidak peduli agama apapun itu. Reklamasi itu sudah diizinkan oleh Orde Baru Presiden. Dia tidak bisa gugat itu undang-undang. Dia perpresnya sudah ada. Yang dia tidak terbitkan adalah IMB-nya. Saya akan terbitkan IMB kalau Anda, karena dia kenal dengan aguan itu kenal baik. Oke, Bu bisa reklamasi, tetapi tolong kasih tanggung jawab sosial Anda. Berikan itu sebagian kepada rakyat. Itu yang diminta. Kalau Anda mau, saya terbitkan IMB. Tapi kalau Anda tidak mau, saya tidak mau. Tetapi yang dilakukan si Anies Baswedan, IMB-nya diterbitkan. Mau pilih presiden seperti ini. Lama-lama kita dijual bulat-bulat sama si Anies Baswedan itu jadi TKI. Pilih presiden kayak begini, yang model-model juga karakternya mirip-mirip Pak Wapres ini, nggak bisa. Ya. Saya harus terang-terangan ngomong begini. Saya bukan karena benci. Bukan karena benci Pak pribadi. Karena kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini, Republik Indonesia. Saya bukan menyatakan saya hebat. Ini Pak Paul Dere udah ready nih Pak Santi Amar. Ya, silakan Pak Paul Dere. Terima kasih Pak Santi Amar, Pastor Paul. Kembali kita soal itu pelacuran ya. Memang budaya dari kaum sebelah itu memang membolehkan mutah, Pak. Pelacuran itu diperbolehkan. Ini dilema buat bangsa kita. Sementara orang-orang itu kan takut. Sebelah kiri kanan anak-anak kecil mundar-mandir kalau ada rumah bordil begitu gimana gitu loh. Tapi kita nggak bisa ngomong di sini karena memang mereka itu hampir semua dari mana-mana datang ke Jakarta. Ya tahulah red light itu di sana hampir semua mereka pelacuran itu mereka memperbolehkan. Ini yang repot. Nah, tergantung pemimpinnya sekarang. Mereka punya rasa malu nggak gitu? Masa kita dibilang negara lonte, ya? Sedangkan orang Indonesia nggak semuanya begitu. Ini yang dilema di situ. Jadi tokoh-tokoh agama, pemimpin bangsa ini harus ngerti gitu.
Jangan sampai ini kita dibilang negara orang Arab kan udah tahu kalau mereka tuh weekend ke puncak, esek-esek itu udah terkenal Pak negara kita itu. Jadi gimana ya? Kayaknya udah nggak punya negara kita Indonesia tuh udah nggak punya wibawa, nggak punya penghargaan atas bangsa Indonesia tuh udah dianggap rendah sekali Pak. Itu loh. Itu aja ya Pastor, saya cuma ngomong itu. Iya loh Pak, itu orang-orang kemarin ada meeting kemarin ada teman kita yang salah satu donatur kita. Dia ada meeting di Eropa. Kemarin kan saya dia cerita ketemu sama orang-orang dari Yaman, dari itu ya. Itu kan meeting internasional bisnisnya mereka. Terus mereka nanya langsung puncak. Langsung tahu loh puncak. Tahu, iya Pak, sudah terkenal kan ya namanya kita kan di sini internet kan menyebar kemana-mana udah Pak. Jadi kan dianggapnya semua orang Indonesia tuh seperti itu. Jadi kan, pertama kali begitu tanya Indonesia ya. Puncak, saya mau ke puncak. Langsung tahu begitu loh. Iya Pak. Kan jadi bukan yang terkenal bukan Bali lagi. Bali udah ada reputasinya. Puncak yang terkenal. Iya. Ada gitu kan kasihan Pak anak-anak perempuan kita kalau ke luar negeri, wanita-wanita Indonesia kan dianggapnya ini bisa ini dipakai kayaknya. Begitu. Iya, lalu kasihan, jadi image-nya perempuan-perempuan dari Indonesia jadi puncak. Jadi iya Pak. Itulah Pastor. Oke, Pastor saya itu aja, terima kasih. Ya, ini Pak Robert. Pak Robert panggilan. Tolong yang nemu nama Pak Robert tolong nyalakan. Saya ini lagi Pak Robert. Oh ini nih Pak Robert, silakan Pak Robert. Terima kasih Pak Ya. Paul. Shalom untuk semuanya ya. Shalom. Saya coba tadi saya nggak begitu jelas untuk mendengarkan si wali kota dari Papua Pak ya. Saya nggak begitu jelas, jadi saya tidak memberikan komentar di sana. Cuman yang saya ingin komentari di mana ya ada yang dimasukkan dari Pak Santiamer tadi, yaitu ya cukup jelas lah mengenai keadaan di Indonesia yang dirusak oleh para oportunis politik ini Pak ya, secara khusus pada waktu pemerintahan daripada SBY dan Yusuf Kala. Karena ya sebenarnya keadaan Indonesia makin menjadi rusak sejak 2004 sampai 2014. Karena kesempatan-kesempatan yang diberikan atau peluang yang diberikan begitu besar oleh SBY dan Yusuf Kala kepada kelompok-kelompok intoleran ini Pak. Jadi ya ini yang perlu kita terus suarakan, dan ya saya mohon ya kita juga sikapi bersama, karena SBY ini kan sebagai penerus politik Orde Baru Pak, dan dia yang mempersiapkan, dialah dengan kekuatan sebenarnya yang banyak memberikan masukan di situ adalah si Kancil Yusuf Kala ini Pak, karena dia memang tricky dan ya licik orangnya ya, bukan pinter. Jadi mereka mempersiapkan sarana untuk menggulingkan sebenarnya pemerintahan dengan melalui para aktivis dan bahkan mereka masukkan juga orang-orang yang termasuk dalam pengamat politik pada saat itu, yang semuanya itu ya beraliran radikal dan mahasiswa. Yang mahasiswa ini dibina oleh PKS, misalnya Pemuda Islam, perguruan tinggi di seluruh Indonesia, melalui mereka membuat suatu semacam lembaga tarbiyah dari PKS, organisasi mahasiswa HMI, di mana sebenarnya itu yang dimulai oleh Yusuf Kala pada waktu dia masih muda ya, tahun 1960. Dia memang sudah bergerak untuk membenci sekali ya orang-orang Kristen dan gereja. Bahkan dia gereja 6 di Sulawesi Selatan, di Makassar pada waktu itu. Cuman ya kita tidak pernah expose, dan dia pintar untuk bermain sampai dia masuk di dalam jajaran pemerintahan pada zamannya Megawati secara khusus. Dan Megawati juga yang boleh dibilang ya
banyak mempromosikan dia sehingga dia menjadi menteri Kesra ya. Kesra itu adalah money machine-nya lah untuk Indonesia pada saat itu, sehingga berkembang sekali jihad yang mereka kirim ke Ambon dan Poso. Tapi anehnya ya kita tidak menelusuri orang-orang seperti ini. Dan dia sebenarnya ya lebih berbahaya lah daripada Amin Rais, karena Amin Rais tidak mendapat kekuasaan sebagaimana JK dan Amin Rais kalanya tidak mendapat kesempatan untuk bisnis-bisnis yang meraup uang-uang rakyat. Jadi dari sini mereka menggerakkan tuh dari melalui HMI dan KAHMI itu, gerakan dari mahasiswa Islam juga, dan bahkan mereka memakai para ustadz ulama, dan di sanalah MUI sangat hebat karena pemupukan dan juga mendapatkan banyak sekali sumbangan keuangan. Sehingga ya MUI pada zaman itu kan yang ketuanya adalah si Ma'ruf Amin, wah sangat menjilat kakinya si SBY sama Yusuf Kala juga. Jadi ya mendapatkan biaya yang begitu hebat, kenapa tidak? Dan pada waktu itu kan SBY membuat salah satu yayasan yang mungkin tidak pernah diungkap di sini, yaitu Yayasan Nurussalam. Nah, dari yayasan ini mereka mendapat bantuan dari APBN dan APBD. Jadi bayangkan itu, yayasan-yayasan yang bergerak di dalam keagamaan yang mensponsor para radikal dibiayai oleh negara. Dan siapa yang bisa melarang mereka pada saat itu? Dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung, sehingga ya pada waktu MUI menyodorkan permintaan $10 juta, ya akhirnya tidak ya terlalu banyak yang mungkin dipikirkan pada waktu itu sesuai dengan biaya mereka. Tapi yang diberikan itu $3 juta. Dari mana itu semua kalau bukan uang-uang korupsi dan membantu para radikal? Jadi masyarakat kita harus bisa diberikan pencerahan bahwa ya kita memang sudah disalurkan ataupun diarahkan kepada ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan bangsa dan merusak bangsa. Cuma ya pemerintahan juga tidak jeli, sehingga ya pengambil alihan daripada Jokowi tidak melakukan suatu tindakan untuk menginvestigasi mereka. Bahkan sialnya lagi, justru Jokowi berdampingan dengan seorang yang benar-benar ingin merusak Indonesia, yaitu wakilnya Ma'ruf Amin. Jadi di sini kita ya, memang sangat kecewa kalau tadi ada disinggung mengenai ya pelacuran-pelacuran itu. Ya bagi mereka itu bukan merupakan sesuatu larangan, karena ya mungkin dibenarkan oleh ajaran mereka sendiri. Tapi yang kita ingin suarakan yaitu ya mereka memakai uang-uang rakyat sebenarnya untuk ya menyenangkan diri mereka sendiri, membantu para organisasi radikal, pemupukan terhadap kekuatan-kekuatan yang mengarah kepada kehancuran negara. Jadi mungkin di sana yang kita harus terus suarakan, karena kalau tidak ini akan memang hancur, karena ya pengaruh daripada politik identitas ini sudah masuk ke semua lini dimanapun. Jadi mulai dari ya kalau dulu ya mungkin baru yang disebarkan oleh mahasiswa, demikian juga oleh PKS dan juga perguruan tinggi, tapi sekarang coba dari Departemen Agama, menurut pengakuan daripada Menteri Agama itu sendiri, sekitar 45% mereka terpapar dengan ajaran-ajaran radikal. Jadi kalau tidak ada suara-suara dari kita yang menyampaikan ini, saya yakin bahwa harapan untuk masa depan, khususnya lagi mereka yang mau dicalonkan ini, anti-Israel, kecuali mungkin Prabowo ya, tapi saya tidak masuk ke sana. Tapi kalau Ganjar ya terus terang saja, ya kemunafikan demi kemunafikan yang ada. Jadi ya mari kita sama-sama untuk terus berjuang untuk menyuarakan ini. Jadi saya
setuju kalau ya memang kita tidak berhenti di dalam suatu perjuangan ini, karena apa yang telah dibangun oleh Pak Paul di dalam kita menyampaikan aspirasi ini bukan sia-sia, tetapi ya mereka mendengarkan, Pak. Cuma ya bagaimana kita supaya terus tidak bosan dan mengulang-ulang kejadian yang ada di Indonesia, karena kalau kita lari daripada topik untuk seperti Yusuf Kala, SBY dan Amin Rais segala, mereka enak sekali tidak lagi disuarakan. Jadi ya maksud saya ya mari kita sama-sama untuk membombardir lah, karena kalau tidak ya Indonesia akan hancur, Pak, khususnya ya persiapan untuk 2024 ini. Jadi ya mungkin itu masukan saya, Pak. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.